Viralnya video di beberapa platform media massa. Seorang Kades vs aktivis di Kabupaten Probolinggo kini menjadi sorotan masyarakat. Dalam keterangannya, Kades Muhammad selaku Kepala Desa Patemon mengungkap kejadian ini berawal kurangnya mediasi pihak penambang dengan Kepala Desa. Dirinya merasa tidak dihargai oleh pihak penambang dan sudah melebihi batas titik koordinat, jelasnya. Muhammad juga mengungkap bahwa batas titik koordinat yang ditambang merupakan punya warga Desa Patemon. Berikut pernyataan Kades Desa Patemon. Terima kasih Mas Heru, konfirmasi ke saya terkait kejadian yang kemarin. Maksud dan tujuan kita itu minta kondusifnya, karena saya sebagai kepala desa yang punya wilayah itu ada laporan warga. Wajarlah seperti saya berkaitan laporan warga yang terletak tanahnya itu ada di Desa Patemon gitu. Jadi ketika bukan kita melarang berkaitan dengan penambangan, saya enggak melarang untuk mencari nafkah, tapi kita minta kondusif dulu gitu. Kenapa kita mau mengkondusifkan itu? Karena sesuai laporan warga itu. Sudah pernah disampaikan bahwa ada keluhan warga kepada pihak penambang? Saya sudah menyampaikan terkait pihak penambang bahwa ada tanah punyaannya warga yang diserobot atau pengerusakan yang terletak di Desa Patemon. Itu sudah disampaikan, tapi orangnya sudah nyamperin ke pihak penambang. Informasinya seperti itu, katanya orangnya istrinya Pak Tamam itu dan juga ahli warisnya. Terus bulan puasa itu nangis-nangis laporan ke saya seperti itu. Oke lah, kita sebagai pemimpin yang punya wilayah tetap kita menanggapi. Habis itu karena tidak ada tanggapan, kita ngotot, bukan menutup, kita enggak melarang, tapi kita minta kondusif, dikirimi undangan sama saya, tapi insya Allah enggak pernah ada yang hadir. Sejauh ini penambangan sudah ada terjadi mediasi enggak antara pihak penambang dengan Pak Kades sendiri? Kalau dari pihak penambangan ini, sebelum masuk ekskavator alat berat, sama sekali itu enggak ada konfirmasi. Moro-moro datang alat berat, terus yang punya wilayah itu dianggap tidak ada apa-apanya. Jadi kita juga merasakan berkaitan datangnya alat berat. Wong kepala desanya nggak ada, ke Muspika aja nggak ada, seperti itu. Jadi kita sebagai pimpinan desa itu ya sangat istilahnya teraniaya, sangat merasakan bahwa yang punya wilayah itu seolah-olah tidak ada apa-apanya gitu. Sedangkan kita kalau ada laporan tetap itu ke pimpinan desa, ke yang punya wilayah itu. Berarti belum ada koordinasi sama sekali? Belum ada. Apa harapannya Pak Kades dengan? Ya, harapannya kita, ayolah kita, kalau memang benar-benar kerja sama, kita duduk bareng, kita bersama-sama, kita ndak menutupi orang yang mencari nafkah, kita cuma mau kondusifnya aja. Ketika ndak kondusif, siapa yang menjadi beban? Kan yang punya wilayah, bukan dari pihak tambang. Itu. Terima kasih atas waktunya Pak Kades. Oke, makasih. Namun berbeda dari versi Gus Joyo yang sementara ini berada di Rumah Sakit Waluyo Jati Krasaan. Joyo menyampaikan bahwa dirinya hanya berkunjung dan tiba-tiba terjadi pengeroyokan. Bagi saya, ya firasat tidak punya. Saya datang ke tempat tambang itu karena ditelepon oleh teman saya yang namanya Pak Asbul. Nyampe di sana, tidak ada apa-apa. Jadi saya duduk aja di sana, bincang-bincang dengan Pak Asbul, terus Pak Solihuddin. Terus tahu-tahu kok banyak warga dari arah selatan menuju ke tempat kita yang kita tempati pada waktu itu di ekskavator. Terus saya kelihatannya ada Bapak Kepala Desa setempat sana di depan seperti memimpin
gerak jalan itu. Ya saya diam, entah mau kemana, saya kira mau kemana, nggak tahu saya tujuannya. Kok tahu-tahu langsung menuju ke arah saya, tidak menanyakan tentang apa, masalah apa, langsung menyerang saya. Begitu. Jadi serangan itu saya kaget juga, mukul, langsung menggelut saya, langsung leher saya digelut, terus dikunci, tidak bisa apa-apa. Terus yang lainnya masa itu mendatangi juga, langsung mukul, dan juga ada yang megang tangan saya kedua-duanya gitu. Terus tangan saya tidak bisa gerak yang kiri karena sudah digigit sama Pak Kadesnya gitu. Jadi permasalahannya tidak tahu nyerang saya. Ya saya kaget begitu. Seandainya tidak ada ekskavator di belakang, mungkin saya sudah roboh gitu. Karena bukan hanya 1 atau 2 orang begitu. Seandainya Pak Tinggi memang mau olahraga, mau bersilat, mungkin pakai nantang dulu ke saya, minta waktu saya, mungkin saya latih ini dulu gini. Tapi langsung nyerang, nggak tahu mau apa, saya kira guron, kok langsung serius mukul semua ke saya, sehingga saya nggak bisa berbuat apa-apa. Juga saya sampai sampai sekarang ini masih ada di sini karena keadaan saya kayak remuk itu badan saya, Pak. Dan ini luka jahit tempat oleh dokter gitu, Pak. Kejadiannya kira-kira jam berapa? Jam 9. Jam 9. Jam 9 gitu. Saya nyampe di sana jam 8.30, setengah 9. Ini gitu, Pak. Sudah melaporkan kejadian ini? Ya karena saya mengikuti jalur hukum sebagai prosedur, karena negara hukum, saya laporkan, takut terjadi apa-apa begitu. Mungkin ada harapan Pak dari kejadian ini, Pak? Ya harapan saya, karena ini sudah, apalagi seorang kepala desa membawa massa, sudah berlagak premanisme, ya saya mohon kepada aparat penegak hukum harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu hanya harapan saya satu-satunya begitu. Nggak bisa melawan saya begitu. Oke, terima kasih Pak Jaya. Nggih, sama.